Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Salatan wa salaman ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi janabil qulub wal hikam. Hadirin yang masalah zuhur yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, sebab-sebab terjadinya berbagai fitnah, huru hara, ujian, bencana adalah perbuatan zalim para penguasa yang didukung oleh para ulama, dan tentunya kata bin zalim didukung ulama masuk. Yang kedua, maraknya perbuatan keji, pengurangan timbangan dan keengganan untuk berzakat. Perbuatan keji itu lebih khusus adalah perbuatan zina. Jadi kalau sholat yang kita kerjakan tanha anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi perbuatan keji ini adalah terkhusus atau khusus pada perbuatan zina, dan apa saja yang menjadi penyebab untuk jatuhnya zina dan sama dengan zina. Makanya kata Allah, wala taqrabuz zina. Karena fahisyah besar sekali. Itu dalam pengamatan kita sangat marah, sangat marah. Lingkungan masyarakat, apalagi di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat keramaian, itu marah sekali. Perbuatan keji yang menyebabkan jatuhnya perbuatan zina. Selain perbuatan keji, tanha anil fahsya wal munkar. Munkar itu adalah perbuatan yang tidak disenangi. Makhluk perbuatan yang disenangi. Sudah jelas kebaikannya, munkar sudah jelas kejelekannya. Maka dari itu kita juga tidak perlu diam ketika muncul masalah perbuatan keji dan yang munkar. Nanti kelanjutannya ada masalah amar ma'ruf. Sering saya katakan bahwa amar ma'ruf perintah yang baik. Perintah yang baik itu semua kita, tak terbatas siapa kita. Kita secara syahsiah, secara personal juga punya kewajiban untuk mengajak yang baik. Apalagi penguasa itu punya perangkat. Apapun bisa dicegah. Kita ingat di Surabaya, bahkan di daerah Dori Surabaya itu terkenal dengan prostitusinya. Nah, kemudian ada seorang wali kota yang luar biasa, perempuan lagi mampu
prostitusi yang berpuluh-puluh tahun bertengger. Masya Allah, luar biasa. Ya karena itu tadi perbuatan-perbuatan kecil itu mendatangkan uang kemudian dimakan, ya, beli rumah, pakaian, makan, ya Allah, sumbernya kelabu. Jadi masalah halal itu bukan hanya idenya bentuk barangnya halal, tapi prosesnya pun juga harus halal. Kemarin kita singgung juga proses untuk mendapatkan sesuatu yang halal juga berjalan halal. Kalau tidak. Nah, maka dari itu kalau kita kerja itu wajib hukumnya. Tolak kasbi lazimun, tolak halal, tapi kita bekerja wajib, tapi punya pekerjaan yang variabel di bawah wajib. Kalau hanya kerja, kita memiliki kewajiban kerja, tapi jalannya bukan jalan wajib juga, yang nggak benar kita hindari. Nah, kita harus jauhi. Kemudian yang muncul semua perbuatan yang sudah ketahuan tidak baiknya. Tapi sekalipun itu mungkin kalau dikategorikan dosa kecil, sekalipun dosa kecil, kalau terus menerus jadi dosa besar, terus menerus jadi dosa besar. Termasuk juga perbuatan kecil ini hukukul walidain, durhaka orang tua, dan sejenisnya dosa-dosa. Pengurangan timbangan ketika pedagang, mungkin seorang tajir itu ya apa yang mereka jual itu timbangan atau borongan ya, atau ukuran, ya, ukuran 1 meter, ukuran 1 lombok ataupun batu sugro namanya, batu sugro atau kiloan. Jadi kalau baik sugro itu kita mungkin jual buah-buahan, salak, mangga, atau ombok, atau bakul, ataupun di keranjang. Yang di atas itu baik, gede-gede, oh baik menarik. Tapi yang di dalam, yang di bawah tak bagus. Ya. Tidak boleh. Kemudian kalau memang 1 kilo jangan dikurangi 1 ton pun tidak boleh. Kalau memang 1 meter jangan dikurangi dari 2,5 cm. Diukur, lomban. Nah sekarang ini kalau di Jawa itu lagi rame borong borong panen. Sudah panen di borong luas sekian persegi, mungkin 100 meter persegi, itu diborong panennya. Kemudian karena sudah tahu petani-petani ini terkadang yang pinggir itu dibagusin, yang tamannya dibagusin atau rapat, jadi kalau panen itu kelihatan buah padat. Dan di tengah di jalan-jalan ini nggak boleh juga itu. Ada seperti itu, ada seperti itu. Sehingga biasanya yang borong itu dapat untung karena antara pinggir dan tengah itu mungkin sama. Ini kurang periksa juga, tidak diperiksa. Yang pinggir bagus, padat, dan di tengah jalan-jalan. Kalau pinggir mungkin jalannya itu mungkin ditanam 20 cm, yang di tengah itu 15 cm,
Artinya kalau sama-sama 10 cm persegi ya sudah berapa yang didapat. Tapi kalau sudah itu di jalan namanya ya kurang ya, masalah itu. Ini sebenarnya ya kurang ilmu bagi petani. Nah kadang jual barang itu belum laku, tapi bilang laku sudah ditaruh sekian biar barangnya laku. Ini juga nggak boleh. Di pengurangan timbangan dan keengganan untuk berzakat. Sebenarnya zakat itu terkadang ya haul, terkadang setiap panen, ya setiap panen. Kadang ya kalau sudah cukup. Nah sekarang ini memang emas tuh harganya tuh ya luar biasa ya, luar biasa. Jadi dinisbahkan kepada apa? Kayak zakat. Kalau sekarang yang menjadi ukuran emas banyak yang nggak zakat, tapi ada usul, ada ukuran lain yang menjadi tolok ukur kita untuk bisa berzakat. Jadi ini yang berbahagia ya. Moga-moga kita tidak termasuk orang yang melakukan keji, zina, dan apa saja yang bisa menjatuhkan pada perbuatan zina, ya, kemudian maksiat dan segala perbuatan yang tidak disenangi, sekalipun itu dosa kecil, tapi kalau berkepanjangan menjadi dosa besar. Pengurangan timbangan jangan sampai kita kurang timbangan. Dan kita pun kalau sudah dapat rezeki kita tidak boleh enggan untuk mengeluarkan zakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.